Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli mendengar apa yang dikatakan, dia tercengang, tetapi dia segera mendapati dirinya tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia akhirnya menyadari bahwa pembicara adalah pria parubaya bermarga Feng. Hanli akhirnya tahu alasan dia begitu memusuhi dia. Pria itu secara keliru percaya bahwa Hanli dan Mei Ning memiliki semacam hubungan intim karena mereka telah tiba bersama. Namun, tidak mengherankan bagi Hanli bahwa penatua Feng ini akan merasakan hatinya bergetar saat melihat Mei Ning. Para wanita di desa yang dia lihat tidak cantik sama sekali. Sementara Mei Ning walau tidak secantik Yuan Yao atau peri roh Violet, dia masih sangat cantik. Dengan tambahan kultivasinya selama bertahun-tahun, dia memiliki aura memikat yang tidak mungkin ditandingi oleh manusia fana. Aku bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Saya seorang kultivator, saya tidak bisa menikahi manusia fana. Silakan pergi. Yang mengejutkan Hanli, Mei Ning tidak tergoyahkan bahkan saat sendirian dan berbicara dengan dingin yang tumpul. Pria parubaya itu menjadi marah atas penolakan Mei Ning dan nada suaranya menjadi sinis, Sepertinya Nona Mei masih tidak menyadari situasinya. Ini adalah alam umbra, dan statusmu sebagai seorang kultivator tidak ada nilainya di sini. Mungkin rakyat jelata mungkin memiliki rasa hormat terhadap Anda, tetapi di mata saya, tanpa permata binatang umbra, Anda hanyalah manusia biasa. Mungkinkah Anda benar-benar percaya bahwa teman pria Anda akan mampu melawan saya? Seni bela diri saya tak tertandingi di seluruh 4 laut puncak. Jika saya ingin membunuhnya, siapa yang bisa menghentikan saya? Itu di luar imajinasi Mei Ning bahwa seorang manusia akan berani mengancamnya dan suaranya mulai bergetar, "Kamu berani mengancamku?" "Tentu saja saya berani. Mengapa tidak? Apa niatmu?" Tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu, Mei Ning tiba-tiba berteriak ketakutan. Ketika Hanli mendengar ini, dia menggosok hidungnya dan tertawa pahit dalam pikirannya. Meskipun dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan wanita itu, dia masih seorang kultivator yang terjebak di alam umbra seperti dia. Dia tidak begitu kejam sehingga dia bisa mengabaikan penderitaannya saat ini. Dengan pemikiran itu, Hanli tersenyum masam. Bang! Sebelum Mei Ning berteriak untuk kedua kalinya, dia menendang kamar hingga terbuka dan dengan percaya diri masuk. Mei Ning didorong ke sudut ruangan oleh orang bermarga Feng. Ketika dia mendengar pintu terbuka, seringai jahatnya digantikan dengan ekspresi keheranan. Ketika dia melihat bahwa Hanli adalah orang yang masuk, ekspresinya dengan cepat menjadi cemberut. Ketika Mei Ning melihat Hanli, ekspresi pucatnya segera menjadi cerah saat dia berlari ke sisi Hanli. Wanita itu berhasil mendapatkan kembali bantalannya dan segera memperingatkan, "Rekan Taois Han, berhati-hatilah. Pria itu ingin menyakitimu." Tanpa memalingkan kepalanya dari pria bermarga Feng, dia dengan tenang berkata, "Tenang. Saya mendengar apa yang dia katakan dari luar ruangan." Pria parubaya itu dengan dingin menatap Hanli dan bertanya dengan nada kasar, "Kapan kamu kembali?" "Saya tidak mendengar gerakan apapun." Dia sangat percaya diri dengan kekuatan batinnya. Dengan itu, dia bisa mendengar gemerisik dedaunan dan rumput dari jarak lebih dari 40 meter. Namun, dia bingung dengan fakta bahwa dia tidak bisa mendeteksi Hanli. Hanli dengan malas menoleh ke arah pria bermarga Feng dan dengan setengah hati berkata, "Sepertinya kamu cukup percaya diri dengan seni bela diri kamu. Namun, sangat bodoh bagi Anda untuk menargetkan saya." Ketika pria parubaya mendengar ini, tatapan jahat muncul di matanya, "Bodoh. Sudah lama sejak seseorang memanggilku seperti itu. Aku harus mematahkan salah satu lenganmu untuk mendisiplinkanmu." Tubuhnya kemudian kabur tanpa sepatah kata pun dan dia menembak ke arah Hanli. Saat telapak tangannya menyerang dengan keras ke arah lengan kanan Hanli,
itu tumbuh agak lebih besar dan membawa angin kencang. Dari tindakannya, tampak bahwa dia benar-benar ingin mematahkan lengan Han Li menjadi dua. Saat Han Li menyaksikan serangannya yang cepat dan keras, sosoknya kabur dengan ekspresi tenang dan dia meninggalkan 4 bayangan berbeda saat dia bertemu serangannya. Pria parubaya itu sangat terkejut dan secara refleks membalikkan telapak tangannya untuk menyerang siluet di depannya. Namun, siluet itu hanyalah ilusi, dan telapak tangannya hanya mengenai udara. Ini adalah, sebelum pria parubaya itu menyadari apa yang terjadi, belati biru kecil diam-diam ditekan ke tenggorokannya. Pria itu merasakan sensasi sedingin es bergetar di sekujur tubuhnya dan rambutnya berdiri. Pria parubaya itu mendengar Han Li berbicara dari belakangnya dengan nada tanpa emosi, sebaiknya kau tidak memukul-mukulnya. Meskipun saya tidak ingin meninggalkan desa karena pembunuhan, jika Anda memaksa tangan saya akan dengan terpaksa melakukannya. Pria parubaya itu segera membeku ketika belati di tenggorokannya sangat tajam. Dia tidak percaya sedikit pun bahwa Han Li akan ragu untuk menggorok lehernya, dan itu hanya membutuhkan sedikit gerakan. Namun, ketakutan di wajahnya disertai dengan tidak percaya. Dia tidak bisa melihat Han Li berjalan di belakangnya sedikit pun. Karena dirimu yang terhormat berencana untuk mematahkan lenganku, sudah sepantasnya aku membalas budi dengan baik. Tanpa menunggu jawaban, Han Li dengan cepat meraih lengannya dengan sudut yang aneh dan tiba-tiba meremasnya. Retakan. Tulang lengan bawah pria parubaya itu patah dengan bersih dengan ledakan kekuatan yang tak terbayangkan. Meskipun pria parubaya itu sangat kuat, dia masih merasakan sakit yang luar biasa dari lengannya dan mengerang kesakitan. Namun, dia bukan orang biasa dan berhasil menahan teriakannya dengan paksa meskipun keringat dingin menutupi wajahnya. Han Li menahan dorongan untuk menghabisinya dan tubuhnya kabur. Dengan ekspresi tenang, dia memperingatkan, ingat bahwa jika kamu berani memasuki gedung ini lagi, itu tidak akan berakhir dengan tanganmu. Aku akan mengambil nyawamu juga. Han Li mampu menekan pria itu dengan memanfaatkan efek ajaib dari pergeseran langkah asap, tapi dia tidak benar-benar berniat membunuhnya karena pasti akan ada seseorang yang melihat pria parubaya memasuki gedung ini. Dia tidak ingin tiba-tiba menjadi target pengejaran setelah datang ke tanah asing ini. Dengan mematahkan lengan pria parubaya itu, dia telah memberi dirinya ruang bernapas setengah bulan sebelum dia memulihkan kekuatannya. Ini akan memberi Han Li cukup waktu untuk merencanakan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Dia tahu bahwa hukuman kecil seperti itu hanyalah tindakan sementara, dan jika dia membiarkannya pergi, dia pasti akan kembali untuk mendapatkan masalah, mengingat temperamennya yang kuat. Jika kesempatan yang cocok muncul di masa depan, Han Li tidak akan keberatan membunuhnya secara diam-diam. Aku benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian. Saya tidak berharap bahwa diri Anda yang terhormat adalah ahli seni bela diri peringkat atas. Saya mengaku kalah. Dengan ekspresi pucat, pria parubaya itu mengucapkan ini sebelum dengan cepat meninggalkan gedung. Sosoknya yang pergi membuat pemandangan yang agak menyedihkan. Ketika Mei Ning melihat pria parubaya itu pergi dari gedung, dia menghela nafas lega. Dia kemudian memberi hormat kepada Han Li dengan sedikit tersipu dan berkata, "Terima kasih banyak atas bantuan saudara Han." Han Li dengan santai memainkan salah satu pedang terbangnya sebelum dengan santai memasukkannya kembali ke dalam jubahnya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Itu bukan apa-apa. Jika Anda benar-benar tidak tertarik pada orang ini, maka Anda harus melakukan yang terbaik untuk menghindarinya. Namun, jika Nona Mei berniat untuk tetap tinggal di desa ini, bukanlah ide yang buruk untuk menjadi pengantinnya." Mei Ning menggelengkan kepalanya dan berkata, "Menikah dengannya? Benar-benar tidak. Sejak saya menginjakkan kaki di jalur kultivasi abadi, saya membuat janji bahwa saya hanya akan menikah dengan seorang kultivator tingkat tinggi.
Bagaimana mungkin saya setuju untuk menikahi seorang manusia tanpa akar spiritual apapun? Ekspresi Han Li tetap tidak berubah setelah mendengar wanita itu. Dia diam-diam berjalan ke kursi dan dengan tenang duduk sebelum menutup matanya. Sementara wanita itu tidak dapat mencapai tingkat ketenangan yang sama seperti Han Li setelah apa yang baru saja dia alami, dia pergi ke ranjang batu dan juga duduk. Tidak lama kemudian, ekspresinya berfluktuasi ketika dia dengan penuh harap bertanya, "Rekan Taois Han, apakah Anda punya rencana bagus untuk melarikan diri dari tempat ini?" Setelah hening beberapa saat, dia membuka matanya dan dengan malas berkata, "Apakah Nona Mei tidak mendengarkan metode untuk meninggalkan tempat ini? Bagaimana mungkin aku sudah memiliki ide bagus untuk itu?" Ketika Mei Ning mendengar jawabannya, dia jelas tidak percaya padanya dan matanya dengan cepat memerah. "Rekan Taois Han, jangan menipu saya. Ketika saya mendengar metode yang lebih tua, saya percaya bahwa itu tidak mungkin." Meskipun rekan Taois tetap diam, Anda tampak tenang dan percaya diri. Anda jelas harus memiliki beberapa metode untuk melarikan diri dari tempat ini. Mungkinkah saudara Han percaya wanita kecil ini menjadi penghalang dan berencana untuk pindah sendiri? Han Li mengerutkan kening sejenak sebelum dengan tenang berkata, "Rekan Taois Mei, sejak kita tiba di sini bersama, dapat dianggap bahwa ada takdir di antara kita. Karena Nona Mei sudah menyebutkannya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya merasa bahwa saya agak mampu mendaki Gunung Stormwind. Terlepas dari apakah binatang umbara terbang yang mengelilingi gunung atau kabut halusinogen, saya memiliki metode untuk menghadapi mereka. Namun, metode ini hanya akan bekerja untuk saya saja. Saya tidak memiliki keterampilan untuk membawa orang lain karena saya hanya bisa menjaga diri sendiri ketika bahaya mendekat. Rekan Taois Mei pasti akan mati. Karena Anda masih sangat muda, akan lebih baik untuk tinggal di sini. Mungkin akan ada kesempatan lain untuk pergi di masa depan." Kalimat terakhir seharusnya menghiburnya, tetapi ketika Han Li mendengar dirinya mengatakannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu terdengar sangat artifisial. Namun, dia telah mengatakan yang sebenarnya. Wajah Mei Ning langsung memucat dan dia menggigit bibirnya dalam diam. Ketika Han Li melihat wanita itu terdiam, dia menghela nafas dan menutup matanya sekali lagi. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan buruk tentang Mei Ning. Apakah dia cukup mampu? Dia mungkin telah memberikan bantuan. Tapi untuk saat ini, Han Li tidak mampu untuk menambah beban untuk dirinya sendiri. Dia hanya bisa menenangkan hatinya dan meninggalkan wanita itu. Untungnya, bahkan jika dia tertinggal di alam umbra, dia tidak akan memiliki kehidupan yang terlalu sulit. Paling buruk, jalur kultivasi immortalnya telah berakhir. Dia tidak punya apa-apa untuk merasa bersalah. Ruangan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa waktu berlalu, Han Li percaya bahwa wanita itu kecewa. Ketika dia akan tertidur, dia tiba-tiba mendengar dia berkata, "Jika saya dapat memulihkan sedikit kekuatan sihir Anda untuk sementara, apakah Anda dapat membawa saya keluar?" "Apa?" Mata Han Li terbuka dan dia menatap wanita itu dengan tidak percaya. Rasa kantuknya benar-benar hilang. Mei Ning melingkarkan tangannya di lututnya saat dia duduk di tempat tidur. Wajahnya menoleh ke samping seolah-olah dia tidak berbicara. Saat Han Li meragukan apakah dia salah dengar atau tidak, wanita itu meregangkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya dengan tekad yang jelas di matanya. "Saya memiliki metode untuk sementara mengembalikan sedikit kekuatan sihir ke saudara Han. Meskipun hanya berlangsung sesaat, itu akan sangat membantu ketika Han Li mendaki gunung. Namun, selain membawa saya pergi dari tanah ini, saya memiliki syarat lain untuk bantuan saya." Setelah Mei Ning mengatakan ini, ekspresinya tampak aneh, menyebabkan Han Li merasa sedikit ragu. Han Li menatap wanita itu dan berbicara dengan nada berat, "Bukannya aku tidak percaya padamu,
tetapi bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir terjebak di sini, tidak mampu memulihkan kemampuannya. Apakah rekan Daois Mei bercanda? Pada saat itu, ekspresinya dipenuhi dengan keraguan, tetapi juga mengandung sedikit harapan. Jika dia bisa memulihkan kekuatan sihirnya untuk sementara, peluangnya untuk melarikan diri hampir pasti. Bahkan jika itu hanya sedikit kekuatan sihir untuk waktu yang singkat, itu akan lebih dari cukup. Kantong penyimpanannya memiliki beberapa benang yang tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk mengaktifkannya. Dengan kekuatan luar biasa mereka, keselamatannya akan lebih terjamin. Adapun kantong binatang rohnya, meskipun kumbang pemakan emas dan laba-laba blojade membutuhkan indera spiritual untuk dikendalikan, dia hampir tidak bisa menggunakan mutiara jiwa menangis di dalam tubuhnya untuk mengendalikan binatang jiwa menangis. Meskipun binatang umbra itu bukan roh jahat, mereka diringkas dari umbra ki, sesuatu yang mengingatkan pada yin ki. Mereka setidaknya harus mudah dikendalikan, dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Dengan pemikiran itu, Han Li menjadi bersemangat. Dengan ekspresi ragu-ragu, Mei Ning berbisik, meskipun wanita kecil ini tidak memiliki akar spiritual yang bermutasi atau akar spiritual surgawi, saya memiliki konstitusi transien sumsum giok phoenix. Saudara Han harus tahu apa artinya ini. Melalui teknik rahasia, saya akan dapat memberikan Qi-Roh sementara saya kepada saudara Han. Qi-Roh sementara adalah kekuatan spiritual yang sangat murni, dan akan mampu menangkal Qi pemadam roh untuk sesaat. Tentu saja, Qi spiritual transien pada akhirnya akan menyebar, dan rekan Daois sekali lagi akan tanpa kekuatan sihir apapun. Konstitusi sumsum jade Phoenix transien. Han Li tertegun sejenak, tapi segera setelah itu, dia mulai memeriksa wanita itu dengan tatapan aneh saat wajahnya menunjukkan sedikit pemahaman. Mei Ning perlahan berkata, itu benar. Jika rekan Taois meragukan saya, dia mungkin memeriksa saya untuk mengetahui bahwa kata-kata saya tidak salah. Pada saat yang sama, sedikit rona merah muncul dari wajahnya. Anda harus memaafkan saya. Setelah beberapa saat ragu, Han Li berdiri dan berjalan mendekat. Dengan sesuatu yang begitu penting, dia tidak punya pilihan selain memastikan. Pada saat itu, Mei Ning memaksa dirinya untuk tenang sambil menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya. Lengan itu sebenarnya memiliki bintik cinabar tokek di atasnya. Tokek cinabar seharusnya memberi tahu apakah seseorang masih perawan atau tidak. Saat Han Li menyaksikan, wanita itu mengatupkan giginya dan dia dengan ringan menekan ibu jarinya ke tempat itu sebelum dengan cepat melepaskannya. Hati Han Li bergerak saat dia melihat dari samping tempat tidur. Dia melihat bintik cinabar tokek berangsur-angsur memudar untuk mengungkapkan pola Phoenix perak. Kecemerlangan yang mengalir membuatnya tampak sangat hidup. Han Li bergumam dengan terkejut, jadi ini Phoenix roh giok transien. Rekan Taois sekarang harus tahu bahwa saya berbicara dengan jujur. Mei Ning melirik Han Li untuk memastikan bahwa dia telah melihatnya dan buru-buru menurunkan lengan bajunya dengan ekspresi memerah. Han Li menganggukkan kepalanya dan diam-diam kembali ke tempat duduknya saat dia mulai berpikir. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang memiliki akar spiritual yang luar biasa, dia masih memiliki konstitusi langka yang jarang terlihat bahkan sekali dalam 100 tahun. Kehadirannya harus dirayakan di dunia kultivasi dan semua orang tahu keberadaannya. Meskipun hanya kultivator wanita yang dapat memiliki konstitusi ini dan tidak memberikan bantuan apapun di jalur kultivasi, mereka akan sangat diminati oleh banyak pembudidaya pria. Ini karena begitu wanita itu memasuki tahap pendirian yayasan yang terlambat, tubuhnya akan menghasilkan untaian Qi-Roh transien murni. Qi-Roh transien ini dikenal sebagai salah satu dari 7 kekuatan spiritual murni di dunia. Meskipun tidak ada gunanya bagi seorang wanita, itu dapat dengan mudah membersihkan esensi pria dan memungkinkan kultivasi mereka berkembang pesat.
Tentu saja, sementara efek pembersihan esensi ini bernilai lebih rendah bagi kultivator kelas tinggi, itu masih sebanding dengan pil obat langka kuno. Namun, Qi-Roh transien ini adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada seorang pria dengan sukarela. Tidak ada cara untuk mengekstraknya secara paksa darinya dengan menggunakan teknik rahasia. Selanjutnya, sepanjang hidupnya, dia hanya akan bisa memberikan Qi-Roh transien sekali. Dia tidak akan bisa menghasilkan lebih banyak semangat Qi selama sisa hidupnya. Selain itu, jika dia kehilangan keperawanannya sebelum roh transien Qi ditransmisikan, itu akan lenyap. Han Li sebelumnya telah menelusuri catatan yang terkait dengan masalah ini. Setelah mengingatnya, Han Li merasa bahwa jika dia memperoleh roh Qi ini, mungkin saja dia bisa menggunakan sedikit kekuatan sihir. Bagaimanapun, Qi roh transien adalah salah satu dari 7 Qi roh murni di dunia. Paling tidak, itu harus memungkinkan dia mengakses penyimpanan dan kantong binatang rohnya. Dengan pemikiran itu, Han Li mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke wanita cantik itu, dengan tenang bertanya, "Nona Mei, bisakah Anda memberitahu saya kondisi Anda yang lain?" Setelah beberapa keraguan, Mei Ning dengan tegas berkata, "Sederhana saja. Saya berharap saudara Han menemukan kakak laki-laki saya dan membawanya keluar dari alam umbra." Setelah beberapa pertimbangan, Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya khawatir saya hanya akan dapat memenuhi kondisi itu di tengah jalan." Setengah jalan, Mei Ning memasang ekspresi aneh. Jelas dia tidak mengerti apa yang dia maksud dengan ini. "Iya, ada alasan lain mengapa saya tidak bisa tinggal di alam umbra terlalu lama. Karena itu, saya hanya bisa setuju untuk melakukan yang terbaik dan menghabiskan 3 bulan mencari saudara Anda. Jika saya tidak dapat menemukannya dalam waktu itu, maka saya harus segera berangkat." Setelah beberapa pemikiran, dan merasa bahwa Han Li tidak akan mengalah tentang masalah ini, dia menganggukkan kepalanya dan setuju, 3 bulan. Tempat ini tidak begitu besar. Anda harus dapat menemukannya dalam waktu itu. Baiklah, saya terima. Han Li tersenyum pada penerimaan jujurnya. Mei Ning kemudian menatap Han Li dan perlahan berkata, "Meskipun aku baru mengenalmu sebentar, aku tidak percaya bahwa aku telah salah menilaimu. Karena itu, untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya bermaksud menepati janji, saya akan memberi Anda Qi roh transien kapanpun Anda meminta. Jika saudara Han menginginkannya sekarang, maka saya tidak akan ragu untuk memberikannya kepada Anda." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.